Jadi mungkin Januari Muslim Bangdes tulung besok 2017 Muslim Bangdes dianggap Muslim Bangdes Desa Karangpakan untuk kegiatan tahun 2020 sesuai dengan Permendag nomor 14 tentang perencanaan nasional bahwa desa itu merencanakan pembangunan setiap bulan Januari. Saya sanggup gawe jogangan mboten, Pak? Bisa macul mboten? Saged? Nah, gawe jogangan nggih. Bapak-bapak tiga jogangan belum nek pun rong sasi dihukum jenengan kagungan botol ikhlas rada demikian kan? Nah, itu dipotong del bisa dirubah coba itu terus mungkin saking pemerintah desa tolong Pak Sekdes ampun kan boten. Nah niku Pak Lurah niku mbok sekali-sekali masa menang niki nyicil sik bojone sik mboten masa menang. Bu Camat juga harus ada. Ini komando dari sik melu-melu Pak Babinkan Tep dan Babinkan Nasi komando Pak Camat telepon nggih. Murid daerah kan tembak. Nah niki nonton ada Pak Lurah, Bu Lurah dan yang saya hormati dari PKK, Ampun Nuwun, berarti kalau nek pote dikala Pak Udi ini, rombongan kurang nih Pak Udi ini, dan ini terus kata. Dan itu kan jiwa sebagai mesin, sebagai rohnya, sebagai apa lagi, sebagai untuk apa lagi jiwa itu, yang akan bergerak, yang akan mengangkat, wong pinter excellent. Ngambil rasa dari BNI Indonesia itu harus menang Indonesia. Lantai RT, RT, RW, tokoh masyarakat dan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya jadi berdiri dan saya memang harus berdiri. Pak Camat begitu. Buka produksi. Sehingga senang. Terima kasih, silakan. Rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi di Balai Desa Karangpakan dan keadaan selalu walafiat dan pulang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya sampai Pak Camat itu kok persis dengan seperti Bapak PKK Pak Camat sudah mengetahui menguasai Bapak Ibu. Lagi nek masuk PKK Kabupaten pripun gini Mas iki. Senior Pak Sahabat. Mohon izin. Paten keren. Paten keren boleh. 1, 2, 3. Tahan. Pak RW, Bapak Perangkat, Bapak BPD menawi kagungan usul utawi masukan
terutama kagem kesehatan lingkungan. Untuk masyarakat hidup sehat itu pertama adalah tadi Lagu Indonesia Raya dinaikkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari membangun jiwa, jadi jiwanya harus sehat dulu. Jiwa sehat dulu, kemudian pola hidup yang sehat itu kan dari makan, istirahat, olahraga. Ini harus seimbang. Yang ketiga lingkungan harus sehat. Ketiga-tiganya tidak bisa ditinggalkan salah satu pun. Kalau lingkungan tidak sehat, misalnya buang sampah sembarangan, di sekitarnya numpuk sampah-sampah kotor, maka kan akan banyak jentik-jentik penyakit, bisa menyebabkan penyakit diare, ditimbulkan dari lalat, kemudian bisa kena penyakit demam berdarah karena nyamuk. Banyak sekali dampaknya kalau lingkungan tidak sehat. Jadi ketiga ini harus kita sosialisasikan, jiwanya sehat, badannya sehat, kemudian lingkungannya harus sehat. Ini titik kesadaran penting sekali, itu titik kesadaran daripada masyarakat, terutama dari rumah tangga, ibu, ayah, dan anak. Akses sanitasi seperti apa? Ya ini kan nanti Ibu BK kan, nanti kan ada sanitasi yang makanya kita ajak gabung Ibu Ketua PKK Klaten, PKK Trucuk, ada PKK Karangpakel. Upaya yang dilakukan Ini setiap saat kita adakan sosialisasi bersama-sama. Kita mengajak tokoh masyarakat, PKK, RT, RW, BPD, dan seluruh komponen yang ada, terutama perangkat desa, kemudian juga Pak Kepala Desa, Camat, dan seluruh jajaran yang ada, baik dari partai juga kita ajak. Gitu. Jadi seluruh komponen gerak bareng-bareng. Mari kita hidup sehat. Nek sehat itu mangan sego karo uyah karakwe enak. Ya tentu. Ya nek sehat itu pas panas-panas makan sego, tempe sama sambal pecel atau sambal bawang itu kemeringat pakai karak. Tapi kalau sakit diberi makanan yang harganya emas saja mesti nggak merasakan enak. Nah, infus makanya bagaimana kalau udah diinfus gitu ya. Masyarakat, lingkungan untuk bersosial harus kita lakukan. Kita melakukan kegiatan sosial, kepekaan terhadap lingkungan, estafet gotong royong kemanusiaan. Jadi terakhir itu kita lakukan ketika sebelum akhir tahun ya, Desember ini, Pak Kepala Desa Malang Jiwan yang warganya dikeprok oleh Liti, tiba-tiba saya ditelepon oleh kepala desa menyampaikan anak itu koma 2 hari, biayanya sudah lebih dari 17 juta, orang tidak mampu. Ini miris juga. Kemudian kami melakukan upaya secara DPRD provinsi melakukan pendekatan, menghubungi baik dinas sosial provinsi, kemudian dinas kesehatan provinsi, kita hubungi semampu mungkin, tapi tidak bisa mengkafir semua. Akhirnya kami melakukan sama Mas Menang, melakukan pendekatan terhadap kepala rumah sakit. Betapapun masyarakat ini butuh sehat, rumah sakit milik negara. Bagaimana negara hadir karena biaya operasi waktu itu kurang lebih 60 juta. Bayangin orang tidak mampu. Seperti itu. Alhamdulillah bersama Mas Menang dan Pak Direktur Welcome diupayakan akan digratiskan. Mohon doanya semua karena ini estafet gotong royong kemanusiaan. Insya Allah ini membaik. Jadi Dinsos Provinsi juga udah, Kabupaten Mas Menang dan nengok, tapi saya belum sempat karena banyak kegiatan. Dan yang kedua, gerakan untuk mencintai seni budaya tradisional itu kami lakukan juga. Bagaimana seni itu hidup, kreativitas hidup. Kemarin juga kita Desember ini mengadakan di kerakitan kolaborasi dalang sama campur sari. Selain itu kami juga melakukan bagaimana perda-perda ini yang berkaitan dengan Komisi B, yang berkaitan juga dengan kehidupan yang dibutuhkan. Yang terakhir kita mengajukan di Prolegda, yaitu bagaimana pengelolaan lahan kritis dan rehabilitasi hutan. Karena kita tahu dampak-dampaknya. Nah di akhir penghujung ini kita juga kena musibah ya, bahkan rumah saya sempat kena angin puting beliung. Tapi kita alhamdulillah tidak ada
kurban di Klaten ini, kita berharap jangan lagi ada bencana dan kita tetap harus mengantisipasi agar bencana itu tidak ada di Klaten sedapat mungkin. Kurangilah untuk hal yang tidak baik, buang sampah sembarangan, tangan-tangan jahil menggunduli hutan itu kan, kemudian juga tangan-tangan jahil yang membuang sampah sembarangan ini sangat riskan bencana. Karena menurut data di Jawa Tengah, di Jawa khususnya umumnya ini masih tersimpan bahaya dari angin dan air. Tentu Bapak Ibu saya mendampingi lewat tim penggerak PKK, di mana tim penggerak PKK itu saya mempunyai kader dari tim penggerak PKK desa, tim penggerak PKK kecamatan, hingga tim penggerak kabupaten, di mana kami tugas kami itu tugas yang sangat mulia menurut saya, karena bagaimana kita selalu berhubungan dengan masyarakat dan kita mengurusi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah kita masing-masing, baik di desa, di kecamatan, dan di kabupaten, tentu saja agar selaras dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Kaitannya apa? Mungkin Paling menonjol. Tentu pengelolaan sampah, kemudian bagaimana kita membantu pemerintah daerah dalam rangka mengatasi stunting, itu fokus kita di situ, Pak. Lalu bagaimana kita pola hidup sehat, lingkungan yang bersih, kita harus sosialisasikan hal-hal semacam itu. Mbak spill dong, rencana kegiatan tahun barunya nanti apa? Ya ada acara khusus gitu ya? Oh, tidak ada. Kita fokus di Klaten. Sama Mas Amana juga nanti menyaksikan konser atau gimana? Iya, nanti kita bersama-sama maupun kita ramaikan, kita datang ke alun-alun itu nanti ada konser, juga ada penggalangan dana dan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Sumatera. Harapannya untuk 2026 apa Pak? 2026 harapan kami Klaten semakin maju, semakin sejahtera, dan rakyatnya semakin makmur. Dan harapan saya sebagai seorang istri, tentu saja Mas Hambenang dicintai dan mencintai rakyat. Ada himbauan untuk